Kita berada di episode 43. Kita tidak bisa berperan menjadi orang lain dalam waktu yang lama. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207, ya kan? Kenapa nggak saya? Karena saya melibatkan salah satu editor dan juga salah satu partner saya, yaitu Mujahid Tel Aviv ya, alias Mujahid Abina Zulfa. Beliau adalah pewarta jalur Gaza yang kadang-kadang beliau itu berada di Tel Aviv, Israel. Tapi demi kepentingan pewarta ya, bukan tiba-tiba menjadi seorang Yahudi tentunya. Halo. Nah, senang banget nih ketemu lagi dengan kalian di pagi hari ini, dan gue selalu bilang kepada kalian untuk terus semangat, terus bersabar dalam ujian hidup kalau kalian lagi capek ya kan. Terus juga, sorry gue habis makan. Oke, 2 kali lagi. Jadi gini nih, yang belum subscribe, aduh ya Allah, ya Robi, ya kan, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kalian belum subscribe sih, gitu. Dan bagian sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banget. Komentar kalian, like kalian, share kalian, dukungan kalian itu sangat berarti banget bagi gue gitu. Karena gue tuh semangat lagi gitu kalau kalian nonton, kalau kalian ngedenger gitu kan. Gue nggak kayak kambing conge gitu. Nah, mengenai tema yang tadi, memang apa sih pentingnya untuk ngebahas tentang peran orang lain? Itu maksudnya apa sih? Jadi gini, sebenarnya saya tidak akan bahas tentang peran orang lain dalam artian jasa kebaikan, tuh bukan. Kadang banyak orang salah mengartikan tentang jaga image dengan munafik. Kadang orang tuh banyak salah mengartikan tentang kita harus menjaga adab dan perilaku kita di hadapan umum dengan seseorang dengan bawaan dari alamiah kehidupannya memang penuh dengan kesalahan. Tetapi jangan dijudge buru-buru kalau orang tersebut itu munafik, orang tersebut tidak tidak baik lantaran karena di belakangnya apa, di depannya apa. Saya akan menjelaskan kepada kalian tentang 2 perbedaan itu tuh gitu. Nah, kalau kalian itu sering banget deh ya ngedengar kata-kata munafik. Sebetulnya munafik itu kalau definisi bahasa Indonesia ya, munafik itu tuh lain di depan, lain di belakang. Maksudnya di depan ngomongnya, oh kamu tuh baik banget, aku tuh ngucapin terima kasih banget sama kamu. Di belakang, si itu tuh ya, udah kayak, giginya jigongan kemana-mana, tuh bulu hidungnya jangan dicukur-cukur udah 4 bulan, bau lagi kalau ngomong. Tapi kalau di depan, aduh makasih banget loh, martabaknya tuh enak banget loh, mie ayamnya tuh enak banget, karena dikasih ya kan. Jadi definisi munafik berdasarkan saya belum ngecek KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti apa, saya belum tahu. Tetapi hampir kebanyakan masyarakat kita menganggap munafik itu seperti itu. Sah-sah saja kalau memang stigmanya seperti itu dan itu masuk dalam kategori penamaan untuk menyebut orang yang penuh dengan kepalsuan, itu sah. Tetapi munafik yang dipahami berdasarkan agama, yaitu agama Islam, agama saya yang saya anut ya. Tentu saya tidak bernyanyi we wish you na 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 na, we wish you na 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 na. Bagi yang non muslim kan silahkan saja ya nyanyi itu. Gue nggak akan bahas itu. Jadi begini, munafik itu dibagi menjadi 2 ya. Ada Jadi munafik itu kalau berdasarkan dari bahasa itu mencari jalan lain atau jalannya itu tidak di jalan yang dia tempuh, begitulah, seperti itu. Tapi berdasarkan bahasa gue nggak akan bahas. Jadi begini, munafik itu dibagi menjadi 2 ya. Ada munafik yang i'tiqadi dengan munafik amali. Kak, apa itu? Jadi munafik yang i'tiqadi itu munafik yang sifatnya berdasarkan akidah dan keimanan. Dia menampakkan diri sebagai orang yang menyembah Tuhan, ya, tidak menyekutukan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. By the way, mohon maaf kalau saya pembahasannya universal, tidak membold atau mentebalkan tentang pemahaman agama saya Islam sebagai macam, karena pendengar saya Pelita Hati 207 itu kan diversity ya, jadi dari berbagai macam kalangan dan juga agama. Jadi semoga ini tuh bisa dipahami. Jadi dia menampakkan diri sebagai orang yang menyembah Tuhan yang Maha Esa begitu. Tapi
di satu sisi dia adalah orang yang justru mengolok-olok Tuhan itu sendiri. Misal ternyata dia menggunakan dukun, ternyata dia diam-diam menggunakan jimat, ternyata intinya dia menyekutukan Tuhan, tetapi dia menampakkan diri sebagai orang yang bertauhid, bertuhan seperti itu. Nah, ini adalah munafik i'tiqadi. Yang ada kaitannya dengan akidah. Yang munafik amali ya adalah menampakkan kebaikan di luar, di publik ya. Dia sebagai seorang yang bersahaja, dia sebagai orang yang dermawan, dia sebagai orang yang penuh dengan kesahajaan, dia orang yang bijak, dia orang yang sangat baik tampilannya begitu. Tetapi di belakang dia adalah orang yang memecah belah, dia adalah orang yang mengadu domba dan lain sebagainya. Maka ini munafik amali. Tapi yang paling dimaksud munafik ini yang mana? Kalau saya lebih condong kepada munafik yang i'tiqadi. Kenapa? Karena kalau munafik yang amali itu begini guys. Kita ini punya sisi aib yang kita lakukan di secara kita diam-diam. Kita manusia tidak sempurna, pasti ada kesalahan, baik kesalahannya itu dilakukan secara sengaja maupun kesalahannya itu dilakukan secara tidak sengaja. Itu memang bawaan manusia itu seperti itu. Saya tidak akan membahas secara detail mengenai atau agama Islam memandang ini seperti apa. Tetapi ini tuh sah, ini tuh biasa aja. Terus apa hubungannya dengan seseorang tidak bisa berperan menjadi orang lain? Saya sebelum ke situ, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu munafik ya. Dan kalian sudah ngerti kan? Munafik itu dibagi menjadi dua dan lain sebagainya. Yang kedua adalah begini, seseorang yang menjaga image itu sah, itu normal. Misal ada seorang PNS atau ada seorang guru atau ada seorang public figure begitu. Ketika dia itu menjadi orang yang dipanuti, menjadi orang yang penuh dengan percontohan, menjadi orang yang kalau kemana-mana menjadi sorotan, maka justru penting bagi dia jaga image. Karena bagaimanapun dia akan menjadi suri teladan. Misal dia harus buang sampah tidak sembarangan, dia harus menyapa, dia harus senyum. Perkara ternyata diam-diam dia itu mohon maaf coli gitu kan, diam-diam di kamar mandi dia menonton video porno, diam-diam dia di bukan kamar mandi terus ya, diam-diam mungkin dia bertengkar dengan keluarganya, ribut dengan keluarganya begitu ya. Ini bukan masuk dalam kategori munafik. Jadi ini tuh ya memang jaga image aja keluar begitu. Makanya banyak nih para selebriti, para artis yang mereka mengatakan, gue emang nggak munafik ya, gue emang ngomong apa adanya ya, gue tadi malam ke klub dan gue ciuman sama cowok gitu. Guys, ini tuh salah kaprah banget gitu loh. Kenapa? Karena dia lagi ngebuka aib dia sendiri yang Tuhan tuh udah tutup. Itu beda sama munafik gitu loh. Dia tuh maksudnya gini, dia tuh sudah bagus untuk berpenampilan baik di luar, ternyata di dalamnya bobrok gitu kan. Ya karena manusia gak ada yang sempurna. Tetapi mengatasnamakan munafik dan tidak munafik untuk melegalkan kesalahannya itu juga sangat salah sekali. Berarti orang-orang yang menjaga image, dia masukkan dalam kategori munafik. Karena dalam benak orang tersebut munafik itu tuh belak-belakan. Tadi malam saya tidur dengan lonte, ya berarti saya harus ngumumin ke orang-orang gue tadi malam tidur sama lonte ya. Ya gue emang gak munafik ya. No, itu bukan kategori kamu munafik atau gak munafik. Kamu membongkar aibmu sendiri dan kamu tidak bisa jaga image. Dan orang-orang yang menjaga image-nya itu tidak munafik, bukan. Guys, itu bukan. Nah, terus bagaimana nih contoh? Terus hubungannya apa dengan orang tidak bisa berperan menjadi orang lain? Saya akan ambil contoh nih. Orang yang pendiam itu dipaksa, dia harus pintar presentasi, dia harus improvisasi, dia harus ketika ada tamu banyak improve, ketika buka channel YouTube dia harus ngomong blak-blak dan lain sebagainya. Dia tuh nggak bisa berperan menjadi orang lain dalam kurun waktu yang lama.
Kecuali kalau dalam kurun waktu yang sebentar dia bisa. Siapapun kita bisa berperan menjadi diri orang lain dalam kurun waktu yang singkat. Misal nih, saya ceriwisnya luar biasa, aktif ngomongnya luar biasa, public speaking. Pokoknya kalau untuk urusan ngomong tuh udah deh kemana-mana. Tapi ketika saya harus diam di majelis taklim, saya harus banyak diam dan interaksi yang lembut, elegan, anggun. Di acara kondangan ya saya harus lakukan gitu. Tapi kan apakah acara kondangan itu bisa seharian? Enggak. Acara kondangan itu ya paling 2 jam gitu. Jadi kita tidak bisa berperan menjadi orang lain dalam kurun waktu yang lama. Saya akan ambil contoh lagi. Di zaman dulu, zaman Nabi ya, itu ada orang-orang yang, makanya di Al-Quran kan disebutkan qomu kusala yura'unan nas. Kalau dia sholatnya tuh males gitu. Dan kalau berangkat pun karena memang pengen dilihat oleh orang. Dan ini valid dengan ketika jadi sholatnya orang yang munafik itu bolong dan tidak benar itu biasanya di 2, subuh dan juga asar. Asar ini ya waktunya cuapeknya luar biasa dan memang itu, dan subuh zaman dulu kan gak ada lampu, sehingga ya siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat ke masjid itu kan tidak ketahuan. Tetapi ketika ada apa ya, ketika ada nabi, terus ketika ada ini, dia antusias, semangatnya tuh luar biasa. Tetapi pada dasarnya dia tidak semangat di waktu-waktu tertentu. Tapi intinya bukan di situ. Itu hanya perumpamaan. Tapi dalam percontohan ini apa? Dalam percontohan ini dia kan tidak bisa berperannya lama gitu loh. Toh ketahuan juga kalau ternyata dia males gitu. Kalau dia benar-benar konsisten ya 5 waktu datang. Ya dia bisa berperan baik secara terus-terusan seperti itu. Ini yang kemudian sudah 12 menit, jadi gue harus agak lanjut agak ini ya. Jadi gini, sering terus oke. Gue bakalan lanjut di episode berikutnya ya. Gini aja deh. Itu kan problemnya ya. Terus apa nih yang harus dilakukan oleh kita untuk mengetahui orang yang asli dan orang yang fake? Mungkin kapan-kapan gue bisa akan bahas. Kalau kalian suka dan setuju, coba kalian komen, kira-kira lanjut kita ke part yang nomor 2. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.